Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Hidayat, NPM 1910631191. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisip, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Komunikasi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa itu paradigma konstruktivisme dan bagaimana kaitannya dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi, serta bagaimana paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni paradigma diadaptasi dari bahasa Inggris, yakni paradigm, yang merupakan serapan dari bahasa Latin, yang artinya suatu model atau pola. Istilah yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Kuhn, melalui buku buatannya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Saat pertama kali diperkenalkan, istilah paradigma tidak dijelaskan secara gamblang oleh Thomas Kuhn. Pada waktu itu, paradigma hanya diutarakan sebagai terminologi kunci yang dipakai dalam model perkembangan ilmu pengetahuan saja. Beberapa saat kemudian, barulah istilah paradigma terdefinisi secara jelas oleh Robert Friedrich, merupakan orang pertama yang mengungkapkan apa itu paradigma secara jelas dan gamblang. Paradigma berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar yang menentukan berbagai macam pandangan manusia terhadap dunia sebagai bagian dari sistem. Sebuah paradigma biasanya meliputi 3 elemen, yaitu elemen metodologi, elemen epistemologi, dan elemen ontologi. Dengan menggunakan 3 elemen ini, manusia menggunakan paradigma untuk meraih berbagai macam pengetahuan mengenai dunia dan berbagai macam fenomena yang terjadi di dalamnya. Nah, lalu apa sih itu paradigma konstruktivisme? Nah, paradigma konstruktivisme yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya. Lebih jauh, paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat dari konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Level ontologi, paradigma konstruktivisme melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dan dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan petautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat. Untuk menggiring interpretasi halayak sesuai perspektifnya. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu atau menulis berita. Lalu bagaimana sih kaitan antara paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing? Jadi, ketika ada suatu peristiwa yang menarik untuk dijadikan berita, wartawan dan media mencari fakta data dari kejadian tersebut. Wartawan dan media akan mengemas berita tersebut dengan cara menyortir isi berita dan membuang fakta yang sekiranya tidak penting karena tidak sesuai dengan aspek-aspek yang ingin mereka tampilkan dalam sebuah berita. Karena setiap media memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Setelah itu, media akan merilis berita yang kemudian akan disebarkan di berbagai macam platform dengan proporsi kalimat yang menarik bagi halayak yang didukung dengan data-data pelengkap seperti tabel dan gambar. Kemudian, halayak tidak langsung menerima berita yang ditampilkan oleh media, tetapi halayak akan mengkonstruksi terlebih dahulu dan selanjutnya mereka akan mengkonstruksikan berdasarkan pengalaman dan persepsinya masing-masing. Nah, contoh kasus yang saya ambil adalah pada saat peristiwa ledakan bom di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.
Ledakan bom yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 ini meledak beberapa kali di kawasan persimpangan Sarinah. Bom Sarinah ini merupakan bom kali pertama sejak tahun 2009 lalu. Terkait perkembangan kasus ini, media dituntut untuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat, yaitu dengan media online. Media online merupakan media yang sangat gencar dalam memberitakan kasus ini. Mereka mengupdate berita terkini secepat mungkin setiap harinya. Salah satu media online yang selalu memberitakan kasus ini secara runtut adalah kompas.com dan merdeka.com. Dari hasil rekonstruksi atau framing, terlihat bahwa sikap kompas.com dalam kasus ini lebih menonjolkan sisi human interest dari pihak kepolisian. Dilihat dari bagaimana kompas.com mengangkat citra positif Polri dalam menangani kasus bom Sarinah, dan narasumber yang digunakan kompas.com pun hanya dari satu narasumber, yaitu pihak kepolisian. Sedangkan merdeka.com menampilkan berita yang tidak terikat oleh paham ataupun kepentingan tertentu, di mana dilihat dari setiap berita merdeka.com tidak kepada pihak tertentu. Sudut pandang diambil dari berita tersebut adalah kejadian di lapangan dengan menggunakan beberapa narasumber berita, seperti dari masyarakat sekitar ataupun dari kepala BNPT. Nah, itulah penjabaran tentang apa itu paradigma konstruktivisme, analisis framing, maupun hubungan paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing. Dan semoga video kita kali ini dapat membantu teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.